Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin kegiatan aku yuk dari pagi sebagai ibu rumah tangga. Ngapain aja sih? Kembali lagi ya di channel Mupi Mungku yang membahas ibu dapur dari Sukabumi. Ini di pagi hari aku bikin sarapan semur tahu sama sambal tempe ala aku. Ini semur tahunya aku tambahin kacang yang udah digoreng lalu ditumbuk ya bun, jadi lebih gurih gitu. Ini mah semur zaman baheula ya, kalau orang Sunda ditambahin sangrai kacang yang udah ditumbuk supaya lebih kental gitu ya, jadi pengganti santan gitu. Jadi ini rasanya kayak kayak bumbu sate gitu ya, tapi ala-ala aku ya. Tapi ada yang samaan gak sih? Nah ini tahunya udah digoreng duluan, jadi tinggal dimasukin aja ya ke dalam godogan semurnya. Ini di sebelahnya aku bikin sambal tempe ya. Sambal tempenya juga ala-ala aku ya. Tempenya diulek sama cabai merah, bawang merah sama bawang putih. Ini sarapannya dua sejoli ya, sama-sama dari kacang kedelai, tahu sama tempe. Jadi sekalian kemarin teh beli tahu karena si emangnya jualan tempe, jadi sekalian aja beli tempe. Bingung juga ya kalau dibarengin kayak gini maunya digimanain. Ya udah, si tempenya mau disambal aja. Jadi ini rasanya teh pedes, pokoknya mah pedes kayak sambal tapi ada tempenya gitu ya bun. Rata-rata kalau biasanya bikin sambal tempe itu tempenya digoreng dulu, tapi aku mah enggak ya. Jadi tempe mentah diulek langsung ke dalam cabe rawit sama bawang merah bawang putih mentah, lalu ditumis sampai kering kayak gini ya. Lanjut ini kita masukin semur tahu yang udah beres. Sengaja aku nggak record gimana caranya karena mungkin emak-emak di sana udah pada pinter ya bikin semur, udah di luar nurul kali ya. Jadi ini mah tinggal tinggal udah hasilnya aja ya. Nah ini warnanya coklat karena pakai kacang ya, kacang ya, kacang sama kecap gitu, jadi rasanya kayak mirip-mirip sambal kacang gitu, tapi judulnya semur, nggak gimana lah. Nah ini lanjut kita mau bersihin kamar, dilap-lap dulu si lemarinya yang udah bulukan kayak gini ya bun. Jangan sapok sama sinar matahari yang masuk ke dalam kamar aku karena ini di pagi hari, jadi sinar matahari masuk ke dalam kamar ini bikin kamar itu nggak sumpek ya, karena mataharinya benar-benar menyorot ke dalam ya. Ini dilap-lap aja supaya nggak kelihatan rumek ya bun. Biasanya karena di belakang rumahku itu rumah kosong, jadi otomatis banyak kotor banget dan banyak banget tanaman merambat gitu. Lanjut kita mau ngepel, aku ngepelnya di pakai tangan ya bun, karena kalau pakai kayak gini kayaknya lebih bersih gitu, di sela-sela itu dapet gitu. Dan juga badan itu jadinya lebih lebih lentur karena kita teh nagok ya bun. Dan kayak gini teh jadinya olahraga juga ya. Kalau misalnya berdiri itu aku teh suka sakit pinggang gitu ya, karena kalau pakai empal dorongan gitu didorong-dorong dan otomatis bagian-bagian yang sela-sela gitu kurang dapet gitu ya. Kalau kayak gini di bagian kolong-kolong yang kecil-kecil banget itu nyampe gitu. Saking asiknya ngomong sampai belum tanya nih kabar-kabar teman di sana. Makasih ya yang udah mampir ke channel sederhana aku sebagai ibu rumah tangga di desa yang kerjanya cuman kayak ginian aja. Mudah-mudahan gak pada bosan ya. Ini aktivitas mungkin tiap hari dikerjain sama emak-emak di sana ya. Emak-emak kalau nggak ngepel, nyapu, masak ya kayak gini ya. Kalau di sana teman-teman pada rumahnya pada kebocoran gak sih? Kalau aku setiap musim hujan, kalau hujannya gede banget pasti rumahku bocor. Gak tahu kenapa, karena rumah aku teh pakai talang air gitu ya. Jadi kayaknya nggak ngalir, bener-bener ngalir gitu. Jadi kalau misalnya udah beres hujan itu suka ada air menggenang gitu ya, bocor gitu.
Jadi kalau udah hujan gitu capeknya double ya bun. Yang pertama itu teh suka pada basah, yang kedua jadi ngepel lagi deh double. Kalau nggak diempel jadinya gimana gitu ya rumah teh, takutnya keinjek sama si kecil jadinya jatuh gitu ya. Dan insya Allah kalau misalnya punya rejeki nanti teh si talang mau dibenerin ya, karena mungkin kalau misalnya di tembok kayak gitu harusnya dicat lagi ya pakai cat tembok yang anti bocor gitu. Jadi no bocor-bocor ada iklan ya. Nah ini kita mau ngepel bagian yang kemarin udah dipindahin lemari ke tengah rumah, jadi supaya lebih kelihatannya bersih dan lapang, dan alhamdulillah jadinya kelihatannya nggak terlalu sumpek ya. Dan ini kita lanjut mau rempel bagian ruang tamu yang sedikit banget ya. Rumah-rumah aku kalau misalnya di videoin dari awal sampai akhir nggak sampai 15 menit karena rumahku kecil banget. Jadi kalau misalnya ngepel dari kamar sampai ruang tamu sampai dapur ya cukup satu videoin ya bun. Nah ini anakku lagi fokus main HP ya. Gini kalau misalnya emaknya mau fokus ngonten bikin video beberes, si anak tuh dikasih sama HP aja biar anteng, biar nggak ngerecokin gitu. Dan kalau udah dikasih HP anak di mana aja mungkin pada anteng gitu ya. Kalau misalnya udah beres emaknya lanjut kita main aja sama si adik, jadi nggak terlalu banyak mainin HP. Melang juga ya bun kalau anak kebanyakan main HP, takutnya itu jadinya nggak nanti kena sinar apa teh yang membuat HP bikin radiasi gitu ya. Nah ini lanjut kita mau empel bagian kamar yang ada kolongnya, jadi aku mau empel sampai ke dalam situ ya. Jadi aku masuk aja karena di situ teh suka ada kotoran-kotoran gitu nyumpet ya bun. Dan kadang kucingku ke sana itu nggak tahu itu teh pipis apa enggak ya, jadi mau diempel dibersihin aja supaya jadi lebih higienis gitu ya. Nah ini digeser-geser supaya jadinya bersih gitu. Kalau mama di sana sukanya diempel kayak pakai dorongan apa pakai tangan sih? Kalau aku sih pakai tangan ya. Ada juga pakai dorongan kadang kalau lagi males banget gitu. Jadi kalau kayak gini mah kalau lagi rajin banget karena lumayan bikin pegel punggung ya karena naguk kayak gini. Nah lanjut diempel aja sampai beres. Nah ini video kali ini aku edisi ngepel dari awal sampai akhir. Mungkin pada bosannya jangan di skip please kumohon. Karena ini kegiatan ibu rumah tangga kalau nggak ngepel nyapu ya bun. Jadi supaya rumahnya jadi kinclong gitu karena aku kesehariannya di rumah aja, jadi biar betah di rumah ya dibikin enak aja supaya rumah tuh terlihat nyaman, bersih dan jauh dari penyakit ya. Karena kalau rumah kita jadi bersih otomatis penyakit juga jauh ya, jauh dari penyakit kulit nih ya. Karena ada tetangga aku juga yang jarang banget kelihatannya beresin rumah, anak-anaknya itu pada gatel-gatel mungkin karena banyak semut-semut gitu ya. Nah lanjut kita mau bersihin dapurnya dilap-lap karena ini udah kotor juga bekas tadi bikin sarapan, jadi dilap sampai bersih. Nah ini dapur mungil aku yang sering banget dipakai buat masak, walaupun sempit ya tapi kalau sering banget dibersihin jadinya enak banget dibuat dipakai. Kenapa ini perabotannya pada nggak ada? Karena ini perabotannya disimpan di rumah si emak ya. Karena dapurku mungil banget kalau dimasukin perabotan, takutnya jadi kelihatannya jadi banget sempit ya bun. Karena kalau dapur sempit kayak gini diminimalisir si barang-barang yang ngegantung gitu, karena bikin jadinya kelihatannya bener-bener sempit ya. Lihat aja rumah dapurku yang sempit sederhana kayak gini. Nah ini lanjut kita mau ngepel bagian bawahnya supaya bersih banget, karena ini teh sengaja aku ngepel bagian akhir karena di dapur ini kotor banget ya. Yang ke satu yaitu bekas minyak, yang kedua suka ada remahan nasi kayak gitu yang bekas makan gitu yang suka berjatuhan. Kalau misalnya ngepelnya dari dapur ke ruang tamu takutnya elapnya jadinya kotor. Kalau kayak gini kan jadi hemat elap ya, jadi langsung satu elap buat seluruh ruangan. Karena rumahku kecil jadi
Ya udah 1 kali ngepel juga beres. Nah ini kita bersihin bagian bawah kolong meja kompor yang suka ada bekas-bekas makanan gitu ya. Nah ini ember yang isinya beras ya bun, karena aku teh sebulan sekali itu belanja bulanannya sekalian, jadi nggak bolak-balik ke warung gitu, karena pikiran aku kalau belanja sekalian gitu jadi lebih hemat, dan hemat waktu dan hemat tenaga, juga hemat uang ya, karena beda juga ya takaran kalau misalnya 1 kilo sama takaran 1 karung ya. Nah inilah kegiatan aku dari pagi sampai selesai gitu ya. Jadi gak tahu siang apa sore ini teh beresin rumah, ngepel-ngepel dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan gak bosan ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat ibu-ibu di sana untuk beberes rumahnya. Jadi walaupun sederhana, kalau bersihin nyaman kelihatannya. Makasih ya udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.